Halo guys, ketemu lagi dengan saya Natalia Merlin Ginongga. How are you guys? Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas sebuah kasus yang sangat viral dari negara tetangga kita, Thailand. Kasus ini menimpa seorang aktris yang sangat cantik dan sangat bertalenta yang bernama Tengmonida. Tangmo ditemukan sudah tidak bernyawa dan mengambang di Sungai Chao Phraya pada 26 Februari 2022 sore waktu setempat. Siapakah Tengmonida ini? Tengmonida adalah seorang aktris populer di Thailand yang lahir pada tanggal 13 September 1984 dan ayah dan ibunya tuh memberikan dia nama Pataratida Pacara Verapong. Sebelum menjadi artis, Tengmonida pernah memenangkan kontes kecantikan. Ia berhasil menjadi juara keempat dalam ajang Miss Teen Thailand pada tahun 2002. Tengmonida bergabung dalam industri entertainment itu pada saat dia masih duduk di bangku SMA. Dan karena sudah terlalu lama, jadi dia ini dianggap karena dia memulai karirnya dari SMA dari yang muda banget, jadi dia dianggap udah artis senior lah di Thailand. Sepanjang karirnya, Tengmonida sudah membintangi belasan judul film dan juga serial. Beberapa yang terkenal diantaranya yaitu Ghost of Maenak, Melody of Love, dan Bangkok Love Stories. Sebelum pernah nonton semua film ini, mungkin kalau ada waktu saya akan nonton. Jadi selain menjadi pemain film, dia ini juga adalah seorang model. Ini sudah tampil lebih dari 50 sampul majalah. Wow, berarti memang yang sudah sangat pro ya. Jadi dikabarkan Tengmonida ini pernah menikah dengan aktor yang bernama Patin Kumilaisuk pada tahun 2013. Namun pernikahannya tuh tidak berjalan lama. Mereka hanya bertahan selama 2 tahun. Pada tahun 2015 mereka bercerai dengan cara baik-baik. Pada tanggal 24 Februari 2022, Tangmo bersama 5 orang lainnya menaiki sebuah speedboat. 5 orang yang bersama dengan Tangmo pada waktu itu di speedboat adalah pemilik speedboat tersebut yang bernama Tanupat Lertawewit. Kemudian ada pengemudi speedboatnya yaitu Paiwon Trikanjananun. Kemudian ada temennya lagi Nitas Kiratisotisathorn. Kemudian Wisapatmano Mairat, ada yang juga manajernya dari Tangmo yaitu Itsarin Juta Suksawat. Kenapa susah sekali sih nama-nama orang Thailand ini? Tangmo dilaporkan duduk di bagian belakang speedboat lalu tergelincir dan jatuh ke sungai. Pada saat itu Tangmo tidak menggunakan pelampung tidak menggunakan pelampung sama sekali. Jadi manajernya ini mengaku melihat Tengmonida pada saat dia berada di belakang speedboat dan berteriak meminta tolong. Tetapi menurut laporan Get Indian News pada Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Tengmonida sempat hilang selama 29 menit, tapi teman-temannya ini tidak tahu sama sekali. Tapi menurut manajernya tadi bahwa dia melihat Tengmonida berteriak minta tolong, sedikit tidak masuk akal. Setelah melakukan pencarian kurang lebih selama 2 hari, jasadnya itu ditemukan 2 hari setelahnya. Jadi mereka melakukan pencarian selama 2 hari, kemudian jadi Tengmonida ini jatuh atau tenggelam itu pada tanggal 24 Februari dan dicari sampai ditemukan pada tanggal 26 Februari. Yang ini diotopsi, ternyata dokternya ini melihat banyak luka-luka janggal di tubuh Tangmo. Mereka menemukan luka besar di bagian paha dan goresan yang berusia sekitar 5-7 hari di sekitaran tubuh teman-temannya yang berlima itu. Akan tetapi polisi masih belum bisa memastikan apakah luka sayatan di paha Tangmo ini disebabkan oleh baling-baling speedboat. Kata salah satu kolonel polisi yang bernama Napapat Natasumon dari Institut Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Polisi mengonfirmasi bahwa Tangmo tenggelam karena adanya pasir di paru-parunya. Dia juga mengatakan bahwa salah satu teman Tangmo yang bernama Tisotisathorn mengalami luka gores di lengannya. Goresan itu lebih besar dari goresan kuku dan memarnya disebabkan oleh benturan dengan benda keras. Jadi meskipun Tengmonida ini dikabarkan kayak tenggelam begitu saja, namun ibunya tuh percaya bahwa anaknya nih bukan meninggal karena hanya tenggelam. Pasti ada sesuatu yang terjadi di speedboat tersebut. Polisi mengatakan kepada wartawan bahwa mereka belum bisa memastikan apakah Tengmonida memang buang air kecil sebelum tenggelam.
Ahli patologi berujar, tubuh Tang Monida sudah berada di air untuk waktu yang lama. Pemeriksaan forensik juga belum bisa memastikan apakah Tang Monida ini jatuh karena didorong atau memang jatuh karena tergelincir dan sebagainya. Luka sedalam 30 cm yang ditemukan di kakinya mungkin disebabkan oleh baling-baling speed dan mungkin memotong arteri utamanya. Jadi itu membuat Tang Monida ini susah untuk menyelamatkan diri pada saat itu. Namun luka itu sendiri tidak diketahui apakah sudah ada sejak sebelum dia jatuh atau pada saat dia jatuh. Ahli forensik juga mengatakan bahwa ditemukannya pasir di dalam paru-paru Tang Mo ini membuktikan bahwa pada saat Tang Mo tenggelam itu sebenarnya Tang Mo masih bernafas. Tang Monida dikabarkan jatuh ke sungai sekitar pukul 10.40 malam. Mendiang diceritakan sedang buang air kecil di bagian belakang kapal. Saat itu Tang Mo memegangi kaki temannya yang bernama Sen. Namun Sen mengaku sedang melihat layar handphone ketika sahabatnya terjatuh ke sungai. Sementara itu sang manajer ini mengaku bahwa dia sedang melihat pemandangan kala itu. Ia menyebut Tang Mo tak mau memakai pelampung keselamatan. Jadi pada saat mau jatuh, Tang Mo ini sempat memegang kakinya si temannya yang bernama Sen ini, tapi dia sedang melihat layar handphone dan membiarkan temannya jatuh. Setelah kejadian, para saksi mengaku masih berusaha mencari Tang Mo di sekitaran tempat jatuhnya itu sebelum mereka melapor ke pihak berwajib. Menurut Thai PBS, hasil autopsi awal dari petugas forensik di Police General Hospital mengungkap bahwa terdapat pasir dalam paru-paru sang aktris. Akan tetapi, ahli forensik juga menolak klaim sahabat dan manajer Tang Mo yang menyebutnya sedang buang air kecil saat terjatuh. Ini dikarenakan Tang Mo ini menggunakan pakaian body suit apa sih, yang pakaian yang langsung. Jadi karena kejadian ini, pemilik speedboat dan juga pengemudi speedboat dituntut dengan dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian dan mengoperasikan kapal tak berizin. Jadi keluarga juga menduga bahwa kematian Tang Mo ini bukanlah suatu kecelakaan, tapi kayak sudah direncanakan seperti itu. Karena walau jenazah Tang Mo sudah ditemukan, jadi ibunya ini sangat kekeh kalau kecelakaan putrinya ini pasti bukan karena kecelakaan, tapi karena disengaja. Ibunya ini juga bilang kalau dia tuh mau tahu siapa sih yang merencanakan semua ini gitu, kayak kenapa hanya untuk makan malam saja harus di speedboat. Jadi ibunya ini sempat curiga dengan teman-temannya yang pada saat itu bersama dia di speedboat tersebut. Banyak keganjilan manajer dan sahabat yang menemani Tang Mo pada saat itu. Sejumlah ketidaksesuaian pengakuan Getik dan San membuat keduanya semakin disorot usai kematian Tang Mo. Getik, San, dan para penumpang lainnya juga dikabarkan sempat susah dihubungi sejak kejadian itu, dan akhirnya baru merespon setelah dipanggil polisi. Si Getik ini mengaku bahwa pada saat kejadian itu terjadi, dia tidak menghubungi keluarga Tang Mo atau ibunya Tang Mo karena dia merasa tak ada gunanya. Ada kata-katanya yang dikutip di sini, yaitu kata si Getik gini ya, ibunya Tang Mo bukan cab driver, jadi buat apa aku harus menghubunginya. Ya tapi kan itu ibunya, ya ampun. Usai kejadian, keputusan Getik untuk pulang duluan menggunakan mobil Tang Mo tanpa menunggu hasil pencarian juga menimbulkan pertanyaan. Jadi Getik ini pada saat tim sedang mencari Tang Mo, dia langsung pulang, kayak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Alasan yang dia berikan di sini adalah karena dia pikir Tang Mo akan pulang. Jadi dia pikir Tang Mo akan pulang, jadi biar dia duluan pulang dan menunggunya di rumah. Temannya yang Sen ini juga ikut proses pencarian dengan petugas yang berwajib ini. Terus Sennya bilang, aku pikir temanku akan menemukan perahu lain yang lewat dan meminta diantar ke tepi. Jadi
Kalian ingat yang tadi saya bilang, jadi sebelum Tang Mo jatuh dia sempat memegang kakinya temannya ini yang bernama Sen. Dan temannya ini tuh bilang, aku pikir temanku akan menemukan perahu lain yang lewat dan meminta diantar ke tepi. Memang ini sudah tidak masuk akal lagi maksudnya. Dengarlah, dia sedang main HP nih, si Sen ini main HP. Terus ada temannya yang si Tang Mo ini mau jatuh. Ya, kalian lah dulu coba. Contohnya kalian di speedboat, terus teman kalian mau jatuh, mereka tahan kaki kalian ya kan. Terus kalian sambil main handphone. Terus kalian hanya bilang, oh nanti paling dia ketemu sama perahu lain, terus minta tolong perahu itu buat antar ke tepi. Parah sih, parah. Oke, jadi itulah ceritanya yang sangat tidak masuk akal ya, kayak ini sebenarnya sih rencana pembunuhan tapi dibuat seperti ini gitu. Ya menurut saya kalau memang ini teman-temannya atau manajernya atau siapanya ini kalau memang berencana untuk membunuh dia, kayak kenapa sih harus setragis ini gitu? Kenapa harus kayak gini? Kan menjadi trauma tersendiri buat keluarganya. Dan ya kalau mau membunuh ya minimal buat racun ke makanannya kayak gimana gitu. Ya tapi maksudnya ya kan, kayak ini sih dramatis banget dan sedih sih. Oh, next ada pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat kita itu sedikit ya. Pertanyaan pertama yaitu, jika Tang Mo benar-benar mencoba untuk buang air kecil di belakang speedboat sebelum terjatuh, kenapa dia mengenakan pakaian yang satu paket itu, kayak pakaian renang kalian tahu, nah seperti itu yang dia pakai. Tapi ya kan dia tahu dia menggunakan pakaian seperti itu, tapi dia masih mau ke belakang untuk buang air kecil. Itu kan tidak sedikit ya, kecuali mungkin dia mau saat itu, mungkin dia maunya berencananya kayak mau kencing di celana mungkin ya. Pertanyaan yang kedua, jika Tang Mo benar-benar jatuh ketika buang air kecil, lalu mengapa ada luka sobek di kakinya? Yang tadi sudah kita bahas ya, luka sobekan sedalam atau sebesar atau 30 cm itu. Yang ketiga, jika dia jatuh dari belakang perahu yang bergerak, ya bayangkanlah perahu yang bergerak, kemungkinan dia menabrak air tanpa menabrak baling-baling. Iya dong, baling-balingnya kan di belakang gitu. Terus pas dia kayak mau terjatuh, karena kan di kronologinya kayak di reka adegan juga yang dijelaskan itu dia kayak menghadap ke depan, terus kayak jatuh kayak. Jadi kan otomatis dia seharusnya jatuhnya tuh, terus kan speedboatnya ini berjalan gitu loh, berarti kan ya coba kalian bayangkan sendiri, kayak speedboatnya ini berjalan terus dia terjatuh kan gitu ya. Kecuali dia berpegangan pada lambung kapal pada saat itu dekat motor ketika dia jatuh, atau kapal berbalik dan menabrak dia. Jadi kalaupun dia masih mau menahan lambung, kayaknya tidak mungkin, karena kan dia jatuh kembali lagi ke yang tadi, dia jatuhnya kayak jadi kapalnya laju jadi bagaimana menurut kalian? Next itu, jika ada 5 saksi, bagaimana mungkin mereka tidak melihat di mana dia jatuh di air atau menemukannya dan segera memberikan bantuannya ya. Saya tidak tahu sebesar apa speedboat yang mereka gunakan, tapi di video yang saya nonton kayaknya tidak terlalu besar ya, namanya juga speedboat ya kan. Kecuali kayak di kapal pesiar, itu kan memang jarak dari muka kapal dan belakang kan ya jauh. Orang yang di depan tidak tahu apa yang dilakukan orang di belakang dan sebaliknya. Jadi menurut saya ini memang tidak mungkin. Mereka ada 6 orang di dalam kapal itu ya, dia korbannya ini dan 5 orang lainnya yang ada di situ. Dan sejauh mana sih mereka melihat
yang dari depan ini memandang ke belakang gitu kayak. Dan dia juga sempat berteriak kan katanya, tapi ya kayak next. Jika dia adalah perenang yang baik sejak usia muda, seperti yang dikatakan ibunya. Jadi kan ibunya ini kayak tidak percaya, kayak anak saya tidak mungkin meninggal hanya karena tenggelam, karena dia itu adalah orang yang bisa berenang. Iya, orang yang bisa berenang. Jadi mengapa dia tidak bisa berenang ke pantai atau ke perahu? Mungkin kalau perahunya kencang ya minimal dia bisa berenang ke tepian pantai seperti itu. Next. Jika teman-teman Tangmo benar-benar mencari selama 1 jam, jadi ada kesaksian yang mengatakan bahwa mereka ini mencari Tangmo selama 1 jam, tapi tidak menemukan apa-apa. Terus mengapa keesokan harinya itu, yang 2 hari setelah pencarian itu, mereka malah menemukan mayatnya itu tidak jauh dari tempat dia jatuh. Jadi ya dia jatuh, teman-temannya cari selama 1 jam tapi tidak menemukan apa-apa. Tapi 2 hari kemudian ditemukannya, tapi tidak jauh-jauh amat. Kan kayak, ya kalaupun, kayaknya mereka nih memang punya rencana untuk membunuh Tangmo, tapi kayak kurang berpengalaman kayaknya ya. Orang kan kalau memang mereka berencana untuk ini kan ya mereka kan juga banyak uangnya kan bisa minta bantuan orang yang ini, terus kayak ini mayatnya pindahkan kemana atau kemana, ke sana, ke jalur yang ini. Tapi kayak mereka tidak ahli sih mereka dalam menipu-nipu seperti ini. Tapi ya itu hanya teori saya mengatakan bahwa mereka ini memang sengaja mau membunuh Tangmo, tapi kayak dengan skenario seperti ini. Next, mengapa mereka berjalan dengan tenang di dermaga setelah kejadian? Seperti yang ditunjukkan CCTV. Oh, jadi ada CCTV yang menemukan. Saya nanti akan coba cari videonya. Kalau saya dapat, saya akan tampilkan. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf. Silakan cari sendiri ya. Dan kemudian mereka menghilang sepanjang hari sebelum tiba-tiba muncul bersama di kantor polisi. Oh, jadi mereka hilang sehari mungkin, kemudian kumpul lagi di kantor polisi. Itu pun ketika polisi yang menghubungi mereka. Jadi kalau tidak dihubungi mereka, Oke, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak agak menggemaskan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi itu sih kembali lagi ke tadi teori saya bahwa mereka mungkin memang sengaja ingin membunuh Tangmo, tapi tidak tahu dengan cara apa. Jadi dengan alasan membuat skenario bahwa dia terjatuh. Jadi pada saat dia jatuh dia menahan kaki saya, namun saya pikirnya nanti dia ketemu kapal lain terus tumpang. Kayak benar-benar tidak ada yang masuk akal cerita ini. Jadi kayak dan menurut saya itu mereka yang membunuhnya, namun membuat skenario yang sangat tidak masuk akal. Dan ngeri sih. Saya cari-cari foto jenazahnya Tangmo sebenarnya ya. Sudah hampir berapa jam saya cari. Dari semalam ya saya cari-cari. Cuman kayak semua fotonya tuh di sensor. Jadi mungkin berarti semenyeramkan itu mungkin mukanya. Karena ada juga yang bilang kayak ini mayatnya kayak bukan lagi Tangmo, kayak ya iyalah mayat selama 2 hari dia terendam. Dan iya, mukanya disensor. Jadi saya jujur tidak bisa lihat apa-apa. Tapi memang kalau mukanya sudah disensor berarti ya sudah parah ya kan. Kalian bisa cari sendiri. Oke, jadi terima kasih untuk adik perempuan, adik manis, adik Angel yang sudah merequest untuk membahas tentang masalah ini. Jujur saya tidak tahu betul tentang viralnya kasus Tangmo ini, tapi saya dapat DM kemarin dari adik perempuan. Dia bilang, "Kak, bahas itu yang lagi viral, si Tangmo yang dari Thailand." Oh, langsung dong saya cari. Dan ya, terima kasih buat kalian juga yang punya ide untuk
buat video untuk bukan memecahkan ya. Saya bukan detektif. Jadi buat kalian yang punya ide untuk membahas apa saja, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa ikuti saya di Instagram. Instagram saya ada di bawah sini, dan juga TikTok ya kalau boleh. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu bahwa ada video baru yang saya upload di channel YouTube saya. Thank you, bye bye.